Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali melalui jalinan udara untuk sama-sama mempelajari hal-hal yang terkait dengan fikih Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa sholat sunnah rawatib, yaitu tepatnya kita akan bahas tentang sholat sunnah rawatib maghrib dan juga sholat sunnah rawatib isya. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang sholat sunnah rawatib maghrib terlebih dahulu. Sholat rawatib maghrib merupakan salah satu sholat rawatib yang muakkad atau yang ditekankan secara hukum. Pensyariatan dan keutamaannya telah dijelaskan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat pada siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak mendengar hadis tersebut. Adapun mengenai tata cara sholat sunnah rawatib maghrib ini, maka dilakukan sebanyak 2 rakaat, yaitu setelah sholat fardu maghrib. Dan perlu diketahui bahwa sholat sunnah rawatib maghrib ini lebih dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Karena berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, yaitu Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'da maghrib itu tidak pernah di masjid. Alias beliau selalu melaksanakannya di rumah. Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan sebagian besar sholat sunnah dan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab khusus, maka pengerjaannya di rumah. Apalagi sholat sunnah rawatib maghrib, karena sama sekali tidak pernah dinukilkan beliau mengerjakannya di masjid. Kemudian pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, di antara hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat rawatib maghrib di rumah adalah hadis yang pertama, yaitu hadis yang berasal dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdil Ashhal fa shalla bihimul maghrib falamma sallam qal irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Bani Abdul Ashhal, lalu memimpin salat maghrib mereka. Ketika salam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah 2 rakaat ini di rumah-rumah kalian. Kemudian hadis yang kedua, yaitu berasal dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Abu Daud. Ka'ab bin Ujrah mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdil Ashhal fa shalla fihi al-maghrib falamma qada salatahum ra'ahum yusabbihuna ba'daha faqala hadhihi salatul buyut. Sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi masjid Bani Abdul Ashhal, lalu salat maghrib di masjid tersebut. Ketika selesai salat, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat mereka melakukan salat sunnah setelahnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah salat sunnah, yakni salat yang dikerjakan di rumah-rumah.
Kemudian dalil yang ketiga yaitu hadis dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusalli rak'ataini ba'dal jum'ah wala rak'ataini ba'dal maghrib illa fi ahlihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat 2 rakaat sesudah Jumat dan 2 rakaat setelah maghrib kecuali di rumahnya. Demikian pula menurut Imam Ahmad rahimahullah bahwa sunnah mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib ialah di rumah. Kemudian juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa dalam sunnah rawatib maghrib ada 2 sunnah. Salah satunya tidak dipisah antara maghrib dengan pembicaraan. Ya, kemudian sunnah yang kedua yaitu dikerjakan di rumah. Walaupun secara hukum tidak terlarang sholat rawatib setelah maghrib ini dikerjakan di masjid. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Adapun berkaitan dengan bacaan dalam sholat sunnah rawatib maghrib setelah membaca Al-Fatihah, maka disunahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallah." Saya tidak dapat menghitung apa yang saya telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca dalam 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum salat subuh dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa salat rawatib maghrib ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Pelaksanaannya adalah setelah salat maghrib sebanyak 2 rakaat dan dianjurkan dilaksanakan di rumah. Adapun bacaan surat setelah surat Al-Fatihah yang dianjurkan dalam salat sunnah ini adalah membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu tentang salat sunnah rawatib Isya. Berkaitan dengan salat sunnah rawatib Isya ini, tentu salat sunnah rawatib ba'da Isya ini merupakan salat rawatib yang muakkad atau yang ditekankan. Pensyariatan dan keutamaannya telah dijelaskan dalam hadis Ummu Habibah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Salat rawatib Isya ini dilakukan sebanyak 2 rakaat setelah salat Isya dan dianjurkan dilaksanakan di rumah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dan juga hadis Aisyah dalam Sahih Muslim bahwasanya Abdullah bin Syaqiq berkata, "Aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ia radhiyallahu anha menjawab, "Beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian keluar dan salat mengimami manusia. Kemudian beliau masuk dan salat 2 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu mengimami manusia salat maghrib. Kemudian masuk rumah dan salat 2 rakaat. Juga mengimami manusia salat Isya dan masuk rumahku lalu melaksanakan salat 2 rakaat." Jadi, saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, salat sunnah rawatib Isya ini tidak berbeda dengan salat sunnah rawatib ba'da maghrib. Hanya saja tidak ada bacaan surat tertentu yang dianjurkan pada setiap rakaatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan secara ringkas tentang salat sunnah rawatib maghrib dan juga Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkannya dan menjadikannya sebagai amalan harian kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.